Saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Asurado yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan keadaan sebuah penjara di Korea yang berubah 180 derajat dari sebelumnya. Perubahan ini disebabkan oleh kedatangan seorang mafia yang paling ditakuti di Korea, dan juga seorang kepala sipir yang memiliki dendam terhadap sang mafia. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, mending stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur film Asurado. Film berawal di sebuah lapas di mana kubu Daeho dan kubu Doksa membuat kerusuhan yang dipicu hal sepele. Kepala sipir, Muyong, memutuskan untuk memindahkan salah satu pimpinan kubu ke penjara lain agar kondisi tetap aman dan terkendali. Karena saat ini Muyong sedang dalam masa peninjauan promosi jabatan. Namun kepala divisi keamanan, Lee Hae-myung, menjelaskan jika salah satu dari mereka dipindahkan akan kembali memicu kerusuhan. 형제, 손에 든 거 뭐야? Pimpinan kubu bernama Kim Dae-ho terciduk membawa sebuah senjata yang siapkan untuk digunakan menghabisi Doksa. Dae-ho beranggapan jika dia berhasil menghabisi Doksa, dia akan menjadi penguasa satu-satunya di penjara tersebut. Pemimpin dua kubu ini, Dae-ho dan Doksa, selalu diperlakukan istimewa oleh Pak Lee. Saat jam makan siang, seluruh penghuni sel hanya diberi makanan seadanya, sedangkan mereka bisa memilih menu apa yang mereka mau. Beberapa petugas sipir melakukan patroli seperti biasa, mengecek semua kamar sel tahanan, dan beberapa tahanan bandel yang kucing-kucingan melakukan aktivitasnya saat malam hari. Keesokan harinya, Muyong terlihat cemas, mengatakan kepada Pak Lee bahwa tak lama lagi seorang mafia kelas berat akan datang. Lagi-lagi keributan antara kubu Dae-ho dan kubu Doksa terjadi. Kali ini Doksa menantang Dae-ho untuk bertarung. Ternyata Doksa mengetahui bahwa Dae-ho sebelumnya telah berencana membunuhnya. Saat cekcok mulut tak kunjung memberi solusi, penyelesaian pun berakhir di arena adu jotos. Pertarungan yang dimulai dari anak buah mereka pun terjadi begitu sengit. Kali ini giliran Dae-ho dan Doksa melanjutkan pertarungan. Keadaan kian memanas saat pertarungan Dae-ho melawan Doksa. Namun petugas dengan cepat menghentikan perkelahian mereka. Atas kejadian tersebut, Dae-ho dipanggil oleh Pak Lee. Di sini Pak Lee mencoba untuk membujuk mereka agar mau berdamai. Tetapi mereka kekeh tidak mau berdamai satu sama lain. Keesokan harinya, mafia yang dimaksud kepala sipir akhirnya tiba di penjara. Dia adalah Lee Tae-sik. Dae-ho yang merasa dirinya paling berkuasa membuat Tae-sik kesal karena ucapannya. Tae-sik yang ditahan di sel tahanan khusus pun ditemui oleh kepala sipir. Kepala sipir pun meminta agar Tae-sik bisa membantunya untuk mengendalikan Doksa dan Dae-ho.
yang selalu membuat masalah. Sebagai imbalannya, kepala sipir pun menjanjikan akan berusaha untuk membantu Taesik selama berada di dalam penjara. Masa lalu Taesik terungkap saat anak buah Daeho ingin mengetahui identitas Lee Taesik yang disebut-sebut sebagai legenda tersebut. Ternyata Taesik awalnya hanya seorang satpam yang tidak sengaja bertemu dengan kelompok gangster karena ingin membantu seorang wanita. Hingga pada suatu hari, dia bertarung sendiri melawan kelompok yang berjumlah 100 orang. Dan dia mampu mengalahkan 100 orang itu. Sehingga dia dikenal menjadi seorang mafia nomor 1 di Korea. Keesokan harinya untuk pertama kalinya, Lee Taesik masuk ke lapangan tempat berkumpulnya para tahanan. Lee Taesik ditemui dan diberi hormat oleh Daeho dan juga Doksa. Kemudian Taesik yang sebelumnya sudah diperintahkan untuk mengendalikan dua kubu ini pun meminta mereka berdua untuk berdamai. Kepala sipir yang melihat kejadian langka ini pun sangat senang karena akhirnya dia bisa tenang. Tidak akan ada lagi pertarungan antar kubu di dalam penjara. Setelah itu terlihat kini para tahanan pun telah berdamai satu sama lain, menciptakan sebuah kedamaian dan rasa kekeluargaan. Saat ini Taesik juga telah dijadikan tahanan biasa dan dipindahkan ke dalam sel Daeho agar bisa berbaur dengan tahanan lain. Tak terasa waktu berlalu, kepala sipir Pak Muyong kini telah dipromosikan menjabat penjara wanita. Di saat bersamaan, penjara itu pun dipilih menjadi penjara teladan karena kedamaian yang terjalin antara tahanan saat ini. Kemudian untuk merayakan keberhasilan mereka, sekaligus perpisahan karena kepala sipir akan dipindah tugaskan sesuai jabatannya saat ini, kepala sipir pun mengadakan pesta hiburan untuk para tahanan. Beberapa hari kemudian terlihat kepala sipir penjara yang baru, Jo Pyong, tiba di penjara. Lalu Pak Lee menjelaskan tentang keadaan penjara ini kepada Jo Pyong, termasuk kedamaian dan ketenangan yang terjadi semenjak kedatangan Lee Taesik. Dan saat ini mereka sangat bergantung kepada Taesik dalam masalah kedamaian. Mendengar penjelasan Pak Lee, Jo Pyong terlihat sangat marah dan menghukum Pak Lee. Lalu dengan raut wajah penuh marah, Pak Lee pergi menuju sel tahanan, meminta semua tahanan untuk berkumpul. Saat melihat salah satu anak buah Daeho tengah bermalas-malasan, membuat Pak Lee sangat marah dan memukul napi tersebut. Taesik yang menyadari hal tersebut pun meminta Doksa dan Daeho untuk menuruti perintah dengan ikut bekerja. Kemudian Pak Lee kembali menghadap Jo Pyong. Pak Lee diberi tugas untuk memeriksa semua kamar sel dan mengurung semua pimpinan tahanan agar tidak terjadi kekacauan saat pemeriksaan berlangsung. Saat para sipir melakukan pemeriksaan, mereka menemukan banyak rokok, senjata tajam, bahkan nahraos. Peraturan di dalam penjara pun semakin tak manusiawi, di mana para tahanan hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi.
Dan mereka diberi jatah makanan yang kurang layak untuk dikonsumsi. 이 꽁쟁이 새끼가 약 바랐냐? 정신... 각오해야 할 거야. Tae-sik yang berada di dalam sel terkejut saat melihat Jo-pyong menjabat sebagai kepala sipir yang baru. 말했지. 몇 번 할 말해. 그건 누구의 잘못도 아닌 실수였다니까. 손! Shin pun beralih ke masa lalu. Terlihat beberapa pemuda tengah berpesta di sebuah tempat karaoke dengan ditemani beberapa orang gadis. Di tengah pesta, salah satu pemuda mencampur minuman dengan nahraos dan meminta gadis bernama Horan yang duduk di sampingnya untuk meminumnya. Tapi Horan menolak. Penolakan itu pun membuat pemuda ini marah dan kehabisan kesabaran. Sehingga Horan mendapat hantaman keras dari sebuah botol minuman yang dibawa pemuda tersebut. Di saat bersamaan, Tae-sik yang juga pemilik tempat karaoke itu pun ikut masuk ke dalam ruangan itu, mencoba untuk menenangkan pemuda yang sedang mengamuk. Namun pemuda ini malah mengambil sebuah botol dan mencoba untuk menyerang Tae-sik. Pemuda itu malah terpeleset dan pecahan botol itu mengenai dirinya sendiri, yang membuatnya tewas seketika. 넘어지면서 깨진 병에 찔린 사람. Itu sebabnya Tae-sik dihukum penjara selama 5 tahun atas meninggalnya anak dari Jo-pyong. Walaupun itu bukan kesalahannya. Akan tetapi karena dendam kepala sipir kepada Tae-sik membuatnya melakukan berbagai macam cara sehingga Tae-sik mendapat tambahan hukuman selama 1 tahun. Dan entah kebetulan atau ada unsur kesengajaan, lalu Jo-pyong diangkat menjadi pengganti kepala sipir di tempat ini, agar dia bisa menyiksa dan membuat Tae-sik bisa dipenjara seumur hidupnya. 내 말이 법이야, 이 새끼야! Pali sangat tertekan, namun karena ia takut kehilangan pekerjaannya, dia hanya bisa menuruti perintah dari Jo-pyong. Ditambah lagi, Jo-pyong meminta Pali untuk mengembalikan Doksa dan Daeho ke dalam sel mereka. Pali juga diperintahkan untuk meminta mereka kembali seperti dulu, saling bermusuhan agar bisa merasakan aura penjara sesungguhnya. Kemudian Jo-pyong meminta Pali untuk memaksa orang yang menyimpan nahraos di dalam selnya untuk memberikan pernyataan palsu bahwa pemasok obat-obatan terlarang di penjara itu adalah Tae-sik, agar Tae-sik mendapat hukuman tambahan. Keesokan harinya Horan pergi menjenguk Tae-sik yang sedang mendekam di penjara. Akan tetapi Horan langsung dibawa ke ruangan kepala sipir atas perintah dari Jo-pyong. Jo-pyong memberitahu Horan, jadi dia ingin memberi keistimewaan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. 감사합니다, 소장님. Horan yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Tae-sik pun langsung percaya dan meminum kopi yang telah dicampur dengan obat tidur. Jo-pyong sempat melecehkan Horan dan memotret tubuh Horan. Tak lama Tae-sik dibawa masuk ke dalam ruangan Jo-pyong. Tae-sik pun sangat marah karena melihat Jo-pyong telah berani melecehkan istrinya. Namun Tae-sik tidak mampu berbuat apa-apa karena tangan dan kakinya diborgol. Sampai akhirnya dia pingsan karena dipukul oleh Pali atas perintah dari Jo-pyong. Setelah itu Doksa dipanggil oleh Jo-pyong. Jo-pyong mengatakan Doksa akan dibebaskan bersyarat.
asalkan dia mau menyandra Hworan dan menangkap Tae-sik jika dia berani kabur dari penjara. Doksa yang sangat rindu dengan ibunya yang tengah sakit keras pun menyetujui tawaran itu agar dia bisa bertemu dan merawat ibunya. Keesokan harinya terlihat Tae-sik dibantu kabur oleh seorang tahanan yang juga ditahan di sel khusus karena berani melawan. Kemudian Tae-sik yang telah keluar dari sel pun menemui Daeho karena dia berencana akan menghabisi Jo-pyong. Akan tetapi hal itu dilarang oleh orang-orang Daeho karena melihat penjagaan saat ini sangat ketat. Mendengar hal itu, Tae-sik baru sadar bahwa Hworan dalam bahaya dan meminta Daeho serta semua tahanan untuk membuat keributan agar dia bisa kabur. Pali yang tengah memerintahkan para sipir untuk mengamankan para tahanan pun melihat Tae-sik yang menyamar akan kabur. Akan tetapi dia membiarkan Tae-sik dan senang melihat Tae-sik yang berhasil kabur. Setelah itu Pali melapor kepada Jo-pyong bahwa Tae-sik telah kabur dari penjara. Akan tetapi Jo-pyong yang terlihat sangat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Oleh sebab itu dia sudah mengatur Doksa berada di luar untuk menangkap Tae-sik. Lalu Pak Lee mengatur para sipir dan tahanan agar mereka berlagas sedang tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Tae-sik yang berada di luar penjara segera mencari keberadaan istrinya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan anak buah Doksa. Dan dengan cepat Tae-sik melumpuhkan mereka agar mendapat informasi keberadaan Doksa saat ini. Terlihat Pak Menteri telah tiba dan langsung disambut oleh Pak Lee dan beberapa wartawan. Di tempat lain akhirnya Tae-sik bertemu dengan Hworan yang ditahan anak buah Doksa. Namun di saat bersamaan, Doksa datang bersama petarung terbaiknya yang langsung menyerang Tae-sik. Di saat Tae-sik berhasil mengalahkan Doksa, ia tidak sadar kalau Doksa diam-diam mengeluarkan sebilah pisau dan menusuknya. Tae-sik yang sedang terluka pun segera membawa Hworan untuk kabur. Lalu Tae-sik yang sudah terjebak pun meminta Hworan untuk kabur dan melapor polisi bahwa Tae-sik telah kabur agar bisa menyelamatkan mereka berdua. Tae-sik kembali berpapasan dengan Doksa sehingga habak-bubuk pun terjadi di antara mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun tergeletak tak berdaya. Doksa pun mengungkapkan kalau Doksa telah diperalat oleh Jo-pyong. Akan tetapi Doksa telah membeberkan beberapa informasi kepada salah satu rekan reporternya agar bisa menghancurkan Jo-pyong. Tae-sik pun memberikan informasi yang terjadi sebenarnya di dalam penjara. Mereka dikejutkan dengan kedatangan para reporter yang menanyakan perihal kaburnya Tae-sik dan ingin mengkonfirmasi kebenaran bahwa Jo-pyong telah membuat bukti dan saksi palsu. Seketika Jo-pyong tidak bisa menjawab pertanyaan dari reporter itu, lalu memerintahkan Pali untuk mengusir mereka. Pak Menteri yang melihat beberapa bukti di ponsel Jo-pyong segera memerintahkan untuk menangkap Jo-pyong.
Di akhir film, Doksa dan Taesik dengan keadaan yang terluka kembali ke penjara dan langsung diamankan oleh para sipir. Waktu berlalu, penjara pun kembali damai dan tenang seperti sebelumnya. Terlihat juga saat ini Pali telah diangkat jadi kepala sipir. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.